Okey, selamat pagi. Nama saya Gina. Saya dari Malaysia. Amat gembira bersama-sama dengan saudara semua pada hari ini. Dan saya ingin berkongsilah beban yang ada di dalam hati yang saya rasa amat diperlukan oleh gereja-gereja bukan sahaja di Malaysia, di Singapura maupun di Indonesia. Sebenarnya di seluruh negara lah, sebab saya rasakan secara peribadi dalam gereja masuk digital, tapi selama ini banyak gereja yang tidak masuk kita kerana dirasakan dia tidak perlulah kami hanya berjumpa di gereja secara fizikal untuk sesi ibadah. Kenapa kita nak susahkan diri untuk buat online? Nanti pergi online, orang tak datang gereja. Itulah kata pemimpin gereja yang saya bercakap dengan lah. Okay. Jadinya kerana itu bila pandemik ini berlaku, saya rasa pandemik memang tidak baguslah untuk semua orang. Tetapi saya nampak itu hikmat Tuhan di mana dia memaksa gereja-gereja untuk masuk digital supaya kita tidak ketinggalan. Kerana dunia di luar situ, dunia di luar gereja, semua sudah masuk digital. Kita yang paling lewat sekali. Tapi dengan pandemik ini, kita terpaksa masuk online dan saya melihat gereja-gereja sudah bertambah maju ke depan dan menjadi pemain utama di dunia digital. Dan sekarang kita banyak berkongsi ilmu kita dengan dunia luar di mana kita menjadi terang kasih Tuhan lah di dunia. Jadi topik ini saya berkongsi sebab saya juga ingin berkongsi dengan gereja-gereja di Indonesia yang saya sering juga mendengar ibadah dari GMS, JPCC, sebab saya pun sedang belajar lah di sepanjang 3 bulan ni. Jadi topik hari ini adalah bagaimana kita membuat ibadah gereja online untuk bersifat interaktif. Okey, jadi kita buat secara santai dahulu. Kamu sedang menonton sesi ini melalui aplikasi apa? Boleh kamu kalau di Zoom sekarang saya boleh nampaklah Zoom. Okey, ini soalan yang lazim yang saya ingin bertanya, tapi kepada kawan-kawan di Zoom saya ingin tanya, kamu sekarang sedang menonton Zoom menggunakan desktop ataupun telefon pintar? Handphone kan? Handphone pagi apa di Indonesia? Iya, handphone. Ya, so kalau kamu tengok melalui handphone, boleh kasih melambai-lambai bagi saya tengok. Ataupun kamu melihat daripada layar komputer, kamu punya komputer desktop, boleh letak thumbs up supaya saya tahu sedikit bagaimana kita sedang menggunakan Zoom. Okay. Ya, boleh nampak tu. Bagus. Okay. Jadi antara yang paling popular sekarang kita buat ibadah online adalah menerusi sama ada Zoom di mana kami boleh actually siarkan kepada YouTube ataupun Facebook Live lah. Okay. Jadi lagi soalan untuk berkenal-kenalan dulu supaya saya tahu yang saya sedang bercakap sesuatu yang kamu faham ataupun kamu boleh relate. Okay. Jadi ibadah gereja kamu diadakan secara online. Ya atau tidak? Kalau ya, letak thumbs up. Kalau tidak, kasih lambai-lambai macam no. Boleh? Okey, ramai juga. Okay, saya curi tengok dulu itu orang. Wah, okey. So, gereja online sekarang ada, yes, kebanyakannya kita pergi online lah. Kalau yang tak ada online memang susah sedikit. Okey. Jadi, kalau gereja kamu ada guna online, adakah kamu berada di YouTube? Kamu tengok YouTube ataupun kamu tengok Zoom ataupun kamu tengok Facebook Live ataupun kamu tidak tahu sebenarnya. Ada yang tidak ada platform. Saya tidak tahu. Saya klik saja kalau pastor bagi link, saya klik, saya tengok. Saya tidak tahu dia YouTube kah, Zoom kah, Facebook kah. Okay. So ini adalah soalan untuk kamu fikirkan sepanjang ataupun kamu fikir atau guna sepanjang presentasi hari ini. Okay. So soalan yang paling penting semasa kita membawa ibadah online adalah mengapa kita pergi ke gereja untuk beribadah. Okay. Sebab kalau kita bawa ibadah online, objektif ibadah itu mesti ditepati juga. Jadi hari ini kita akan melihat beberapa
Sebab mengapa kami pergi ke gereja untuk beribadah? Sebab zaman dulu, orang Kristian selalu berkumpul pada hari Minggu untuk menyambut hari Yesus bangkit dari kematian. Jadi mereka akan berkumpul seminggu sekali untuk beribadah. Dan dalam sesi beribadah, mereka biasanya ada buat praise and worship, dan mereka ada buat makanan rohani daripada daripada pengkhotbah. Dan dalam Matius 18:20 dikatakan apabila 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan akan berada bersama-sama dengan mereka. Okay? Jadi ini adalah asas mengapa atau asas satu ibadah yang efektif atau satu ibadah yang berkesan. Alright? Dan dalam tujuan membuat ibadah ke online, kita kena memastikan yang objektif ini turut dicapai. Jikalau tidak, dia menjadi sesuatu yang bukan ibadah lah. Okay? So apa yang berlaku apabila ibadah diadakan secara online? So saya sedarlah bagi diri saya sendiri apabila saya menonton ibadah online, 3 perkara yang sering berlaku. Yang pertama, saya selalu rasa saya bukan pergi ibadah. Seperti saya sedang menonton satu video. Yang saya tengok, sekarang praise and worship. Okay, sekarang waktu berkhotbah. Okay. Dan saya rasa macam susah mau connect dengan pengkhotbah ataupun worship leader. Okay, itu adalah satu cabaran bagi saya sendiri kadang-kadang. Yang kedua ialah saya rasa, bila saya kalau ada pengacara, macam hari ini kalau saya sedang bercakap, kamu bosan, apa yang kamu buat? Mainlah telefon. So kadang-kadang kalau pengkhotbah bosan ataupun pengacara bosan, saya pun main-main telefon. Dan lama-kelamaan saya tidak mendengar sudah apa yang dikongsi pada video ibadah itu. Dan dirasakan itu memang agak sering berlaku apabila isi kandungan ibadat tidak menarik perhatian saya untuk fokus. Okay? Jadi hari ini kami juga akan bincang pasal fokus. Yang ketiga yang saya selalu rasa ialah apabila saya ibadah online, saya rasa seorang diri. Sebab kalau saya pergi ke gereja, kami ada macam kalau pastor cakap sesuatu yang baik, kami amen. Kamu boleh dengar semua orang amen. Ya, ini dalam bilik seorang diri, amen. Macam kurang satu semangat ataupun perasaan yang kurang beribadah walaupun saya sedang beribadah online. Okay, so ini yang saya rasakan sering berlaku dengan jemaat-jemaat yang perlu menghadiri ibadah raya online. Jadi hari ini saya berkongsi sedikit cara ataupun kaedah bagaimana kami boleh mengatasi masalah ini. Okay, so apakah masuk interaktif? So, interaktif ada mempunyai 2 ciri. Okay? Ciri pertama adalah penonton, iaitu jemaat yang menonton sesi ibadah boleh berinteraksi dengan video itu. Dari segi sama ada menekan sesuatu, macam tadi yang saya mengajak kawan-kawan buat di Zoom, saya kata, kalau kamu nampak ya, tekan yes. Tekan thumbs up kan. Kalau no, cakap lambai. Okay, itu salah satu kami berinteraksi dengan penonton, dengan pengacara. Okay? Yang kedua ialah pengacara perlu berinteraksi dengan penonton. Tidak boleh bercakap seorang diri saja. Sebab kami juga ada tengok video-video ibadah yang pengkhotbah dia bercakap-cakap macam short sendiri dia seorang saja bercakap. Okay? So kami juga mengajar pengacara bagaimana untuk berinteraksi dengan penonton, sama ada menerusi interface ataupun screen ataupun menerusi cara bercakap. Alright? So mengapakah interaktif ini amat penting? Interaktif ini amat penting kerana dia membawa kami balik kepada asas bagaimana menjadikan ibadah itu menepati objektif sebuah ibadah. Jadi gereja adalah tentang orang Kristian sebagai tubuh Kristus. Okay? Jadi kami adalah satu badan tubuh Kristus. Dan apabila kita membuat ibadah berinteraktif, kita sebenarnya sedang engage dengan kita punya jemaat. Jadi kita boleh membina perhubungan di antara pengkhotbah dengan jemaat dan sesama. Jadi apabila kita lama tidak bertemu kerana pandemik, masing-masing duduk di rumah, pembinaan hubungan atau relationship adalah amat penting. Dan itulah yang menjadikan gereja sebuah gereja. Kalau setiap orang secara individu di rumah sendiri buat kerja sendiri, mana ataupun apa fungsi gereja dalam situasi ini. Jadi apabila kita membuat sesuatu berunsur interaktif, kita sedang membawa orang-orang atau jemaat yang berada di rumah masing-masing untuk merasa satu
perasaan community, satu perasaan yang saling bergabung atau saling berhubung yang kuat walaupun masing-masing secara fizikal berada di tempat yang berasingan. Okay? Dan itu akan membina sebuah gereja yang sihat dan kuat. Alright. Jadi sekarang kita masuk sedikit teknikal sedikit. Terdapat 3 jenis ibadah online yang diadakan. Yang pertama adalah prarakaman. Apa yang dimaksudkan dengan prarakaman saya akan jelaskan selepas ini. Okay. Yang kedua adalah siaran langsung. Dan yang ketiga adalah trend baru ataupun yang amat-amat dialukan yang dipanggil campuran di antara prarakaman dan siaran langsung. Okay. So saya akan menjelaskan apa maksud prarakaman. Saya rasa masing-masing ibu bapa di situ amat memahami apa itu prarakaman. Prarakaman sebenarnya adalah bermaksud di mana worship leader akan merakam set worship dia. Kemudian pengkhotbah akan merakam khotbah dia. Masing-masing buat di rumah masing-masing. Kalau di Malaysia memang asing-asing lah buat sebab kami tidak boleh bertemu di gereja untuk buat rakaman langsung. Okay. So lepas dirakam, masing-masing akan menghantar video kepada seorang video editor yang akan mengedit video menjadi ibadah online dan video inilah yang ditayangkan pada hari Minggu untuk dikongsi dengan jemaat. Itulah maksud prarakaman. Okay. Jadi prarakaman ini ada baik buruknya sebab yang mungkin baik, mungkin buruk. Contohnya bila kami boleh buat video editing bermaksud pengkhotbah yang berkongsi sekarang boleh melihat cara dia berkhotbah dan menentukan saya tidak mahu yang ini, saya salah cakap yang ini, kita edit yang ini supaya saya nampak baik, yang ini nampak. So dia boleh edit video menjadi terlalu sempurna. Dan apabila video terlalu sempurna dirasakannya amat profesional, amat bersih, amat kemas dan boleh jadi sedikit bosan ataupun terlalu serius. Ya, boleh dikatakan begitu. Dan yang kelebihan ataupun kelemahan kedua adalah pengkhotbah sekarang boleh menonton bersama-sama dengan jemaat. Ada yang suka kalau pengkhotbah dia boleh bersama-sama menonton. Sambil menonton kan, dia boleh dapat pengkhotbah dan pengkhotbah boleh type, "Hello, how are you?" Atau boleh faham ke apa yang saya cakap. So ada jemaat yang merasakan aksi itu membantu mereka berasa berhubung dengan pengkhotbah. Ada yang seperti saya rasa pelik sebab saya sedang dengar pengkhotbah bercakap tapi pengkhotbah sedang menaik. Jadi saya punya perasaan dalam situasi ini amat pelik sekali lah. Okay. Jadi dirasakan juga tahap interaktif boleh dijadikan saya katakan rating 3 lah sebab pengkhotbah boleh berinteraktif tapi sama ada itu efektif atau tidak bergantung kepada individu. Alright. Yang cara kedua adalah siaran langsung. Siaran langsung bermakna rakaman khotbah dengan worship dilakukan secara live. Live maknanya terus pasang internet, terus pasang kamera, semua dah lengkap dan kita mulakan dan pengkhotbah mula bercakap live. Okay? Jadi pengkhotbah tidak boleh tengok video, edit dan pasang cantik-cantik dan bagi kepada jemaat. Itu nombor 1. Tapi cara siaran langsung ni ada banyak risiko, iaitu masalah risiko internet dengan masalah teknikal. Kadang-kadang you sedang siaran langsung, internet terganggu, lalu jemaat yang sedang menonton pun terganggulah siaran dia, jadi dia tidak dapat menonton. Dan ini akan mengganggu ataupun lama-lama kan sebab kami sudah 2-3 kali berlaku, hilang minat, kami tidak menonton lagi ibadah, lalu kami ketinggalan. Jadi siaran langsung pun ada tahap interaktif yang sedikit. Okay. Jadi yang ketiga adalah campuran. Campuran ini adalah sesuatu yang baru yang kami mula bermain dengan ataupun cuba membuat di Malaysia mulai bulan April. Kami bercampur prarakaman dengan siaran langsung. Apa yang berlaku adalah prarakaman biasanya kami lakukan untuk worship sahaja, tapi pengkhotbah terus melakukan siaran langsung khotbah yang dikongsinya. Jadi pada waktu ibadah disiarkan online, biasanya formatnya adalah macam ni. Ibadah mula online dengan pengacara seperti yang Sabda lakukan. Ada Ibu Yulia tadi bercakap. Kemudian dia akan berinteraksi, jadi ada tahap interaksi di situ dan kemudian dia akan berkatakan sesuatu contohnya. Okey, sekarang kami masuk waktu praise and worship. Kami mempersilakan tim worship untuk memimpin pujian.
dan langsung producer menekan video yang sudah diprarakam, iaitu worship prarakaman, dan dimainkan. So itu menjadi prarakaman. Lepas worship, pengacara masuk lagi dan berkata, okay, sekarang saya memperkenalkan pengkhotbah kita, dan pengkhotbah sekarang akan live ataupun prarakaman juga. Tetapi siaran langsung itu diacarakan oleh orang sebenar dan dilakukan secara live. Okay? Dan khotbah ataupun worship boleh jadi prarakaman yang diselitkan bersama-sama untuk memastikan walaupun kami ada masalah internet atau teknikal, siaran langsung masih boleh berlangsung kerana ada prarakaman yang boleh dimainkan. Dan ini meningkatkan tahap interaktif kita kepada tahap yang lebih tinggi lah. Okay, so inilah 3 jenis ibadah online yang kami praktis. So biasanya kalau yang pertama kali buat online akan buat prarakaman, pada yang sudah semakin pandai sikit akan buat siaran langsung, dan kalau dah rasa selesa, boleh cubalah campuran rakaman dan siaran langsung. Okey, jadi hari ini saya akan berkongsi 3-4 cara bagaimana kita boleh membuat berinteraksi sama ada prarakaman ataupun secara live. So yang ingin saya kongsikan sekarang adalah sesuatu announcement, okay? Ini adalah video announcement siaran langsung ibadah gereja COOS di Singapura. Okay. Tim bidangnya amat menarik, telah mengeluarkan idea untuk menarik perhatian jemaat untuk mendengar pengumuman announcement lah. Okay, sebab kata mereka ramai yang tidak mendengar dia announcement, selalu lepas tu tanya soalan yang berbalik. Jadi dia cari idea yang menarik. So saya mempersembahkan idea yang simple ni tetapi berkesan. Video ini dalam bahasa English, so kalau tidak faham nanti saya akan jelaskan lah. We will present this week's announcements with a Morse code game. Each number will represent a letter. For example, the number 1 will be A. Here's a hint. You can pause the video when the numbers are shown to decipher the title. If you can decipher all the numbers shown on the screen, you are a champ. Join in the fun and catch the news in our closing segment. Here's the first Morse code. 9, 8, 4, webinar. Keys to experiencing emotional breakthrough. You know, sometimes we see our friends or family dealing with emotional struggles and we don't know how to help. Now here's a webinar that you can recommend to them. All are welcome. This webinar will help you understand and recognize areas of emotional challenges and learn how to identify keys to breakthroughs. Held online on 27 June. Please register early. Here's the second Morse code. 1, 7, 13. This year's meeting will be held digitally. Voting will be carried out online and the closing date is Monday, 22nd June. This meeting, held on 25th June, requires pre-registration and this can be done at the link below. So, were you able to decipher the code and figure out the titles of our announcements this week? If you enjoyed the game, let us know. I'm glad that we can have fun together as a family in Christ. Okay, jadi itu adalah videonya. Saya harap kamu boleh dengar. Jadi videonya amat bersifat kami panggil Morse code lah. Morse code yang dalam semalam tinggal cakap Morse code, Gina, Morse code. Jadi Morse code ialah cara yang amat senang. Kita tahu 1, 2, 3 lambangnya adalah A, B, C, D, E. Okay. Jadi apabila kami membuat pengumuman begini, terdapat sesuatu sifat curiosity ataupun sifat ingin tahu. Jadi sekarang sebagai jemaat saya ingin tahu apa sebenarnya pengumuman ini ataupun announcement ini adalah tentang apa. Jadi kalau dia cakap contohnya let's say is 731. Jadi saya akan cuba fikir 731 adalah GCA. Apa maksud GCA macam tu. So dia menjadi menarik perhatian penonton untuk untuk terlibat dalam pengumuman. Dan apabila penonton terlibat dengan video, kita akan lebih berkesan menerima informasi yang ditampilkan. Okay, so ini adalah amat mudah, tidak perlukan teknologi apa-apa, cuma cara penyampaian menjadi berbeza.
Dan saya rasakan idea ini amat senang untuk diaplikasikan kepada semualah, tidak perlu gadget yang canggih-canggih. Okay, jadi idea yang seterusnya yang saya ingin kongsikan adalah lebih kepada sekolah minggu, sebab gereja-gereja selalu kita fikir ibadah utama, kita kena fikirkan ibadah anak-anak juga, sebab kalau anak-anak tidak diberi makanan rohani untuk lama, susah itu kan. Jadi saya berkongsi ini satu video di mana pastor dia amat menarik sekali. Mereka mengadakan satu ibadah untuk anak-anak, satu siri yang mengajar tentang iman. Okay? Dan setiap minggu dia ada satu topik. Macam apa itu iman, aplikasi iman, Roh Kudus, fungsi Roh Kudus dalam hidup, dan selain-lainnya. Okay? So dalam siri ini, mereka berharap yang anak-anak akan tertarik dan berminat untuk mengikuti dari sesi pertama hingga ke sesi 6. Jadi apa yang dilakukan adalah, sewaktu sesi pertama, pastor itu tampil dan muncul dan berkata, okey, kami akan ada sesi 6 minggu. Saya akan ajar 5 perkara penting, dan minggu yang ke-6, kami akan bermain game dengan anak-anak semua, dan mereka yang terpilih akan muncul di dalam ibadah hujung minggu itu dan bermain game secara live. Jadi apabila kami ada konsep sebegini, anak-anak berasa teruja, berasa excited, sebab dia pun ingin mengambil bahagian bersama kawan-kawan, sama ada secara online ataupun secara offline semasa mereka berbincang. Kamu pernah nampak tak sesi itu? Jawapannya apa? Okay? Jadi itu yang sedang berlaku, dan saya sekarang memilih untuk tunjukkan sesi ke-6, ialah sesi terakhir untuk sekolah minggu di CV itu, dan bagaimana pastor itu menarik minat anak-anak untuk join. Okay? Welcome to Who is Cool Kids BTV Star. My name is Miss Star, your game host. Today, we have 4 contestants who will be challenging each other to become our Cool Kids BTV Star. Let me introduce you our first contestant, and she's Hannah. She's 9 years old, and her favorite color is pink. Next, we have Gavin. Gavin is 10 years old, and he loves to eat burgers. Okay, our third contestant today is Brandon. Now, Brandon is 10 years old, and he loves to do coding as a hobby. Last but not least, our final contestant is Angelina. Angelina is 11 years old, and she wants to be a PE teacher when she grows up. Welcome, contestants, to our game show, Who is Cool Kids BTV Star. Kids at home watching this, you can join in the fun too. But before that, let's first tell you the rules of the game. You can choose to answer a question from any of these categories about Jesus, faith, Holy Spirit, prayer, resist temptation, and God is our healer. Once you have chosen a category, I will ask you a question and you have 30 seconds to answer. So contestants, are you ready? We have already played a game to decide who will go first, and Angelina is first to go. All right, Angelina, can you choose from the 6 categories? Which category do you want to choose? Resist temptation. Resisting temptation, is it? All right. So Angelina has chosen the question resisting temptation. Angelina, the question is, what does James chapter 1 verse 14 say that we are tempted by? Is it A, our own evil feelings, B, our own evil thoughts, C, our own evil desires, or D, our own evil hearts? Your 30 seconds starts now. C. C. All right, Angelina has chosen C, and the answer is correct. All right, now let's go to Brandon. Brandon, which category do you want to choose from? Holy Spirit.
Holy Spirit. All right. And so the question about Holy Spirit is, which of the following words describe the Holy Spirit? Is it A, comforter, B, helper, C, teacher, or all of the above? And your 30 seconds starts now. D. D, all of the above? Do you say D, all of the above? No, helper. Helper? I'm so sorry, Brandon. The answer is D. Our Holy Spirit is known as comforter, helper, and teacher. So the answer should be all of the above. But don't worry, you can try again later in round 2. Okay. Alright. Ya, agak menarik sekali. Video dia ada sedikit panjang, tapi saya rasa amat perlulah supaya konsep ataupun idea itu dapat dilihat dengan lebih jelas lagi. Saya sudah nampak ada soalan-soalan yang akan saya jawab selepas sesi sebab saya ada lagi satu contoh untuk dikongsikan. Tapi saya juga ingin jelaskan sedikit pasal video yang kami baru lihat selama ini, yang baru-baru ini. Okay. Video ini amat menarik sebab semasa pandemik berlaku, apa yang berlaku kepada kanak-kanak? Kanak-kanak ramai yang terperangkap di rumah. Dia orang tidak macam kalau ada yang orang dewasa, kami ada Zoom meeting, kami ada macam sesi begini, jadi kami tidak rasa bosan. Tapi anak-anak tidak mempunyai satu platform ataupun satu saluran untuk melepaskan keresahan mereka, tenaga mereka yang bertenaga tinggi. Jadi apabila konsep sebegini diperkenalkan, dia sesuatu yang semua kanak-kanak boleh ataupun semua anak-anak boleh relate. Sebab dia tahu, saya tahu ni, saya kadang-kadang pun ada video call dengan saya punya kawan, ibu saya pun ada video call. Jadi bila ada konsep begini, dia tiba-tiba rasa rupanya saya bukan seorang diri. Saya rasa amat selesa, saya tidak keseorangan. Dan itulah sesuatu yang kami boleh membawa kepada jemaat kita ataupun sekolah minggu. Okay? Yang kedua ialah, keempat-empat peserta ini dipilih daripada interaktif mingguan. Contohnya kalau dia tanya soalan, kita boleh bersoal jawab dengan pastor. Kalau bergantunglah. Kalau kita buat satu sekolah minggu hanya menggunakan Zoom, jadi anak-anak boleh berinteraksi dengan di Zoom. Tapi kalau adalah prarakaman, kami juga mempunyai sistem berlainan. Contohnya kalau prarakaman, saya akan bertanya soalan, dan sebab ia adalah prarakaman, jadi anak-anak digalakkan untuk menaip jawapan dan hantar teks, hantar VA, WhatsApp lah kita panggil kat Malaysia. Hantar teks kepada guru, kepada cikgu-cikgu sekolah minggu, dan boleh cakap, soalan tu jawapan dia macam ni, jawapan dia macam ni. Jadi cikgu sekolah minggu juga boleh mendapat interaksi bersama anak-anak dan bukan sahaja memainkan satu video di mana dia berkhutbah. Jadi ini adalah satu cara simple yang untuk buat interaktif, tidak semestinya secara siaran langsung, boleh dilakukan secara prarakaman dengan cara kita buat teks, minta anak-anak teks ataupun minta anak-anak buat komen. Okay? So saya akan tunjukkan lagi satu video yang ini juga agak menarik, yang tadi agak high tech. Okay? Kalau masing-masing ibu bapa tengok kata, saya tidak boleh buat tu teknologi macam ni, perkataan terbang ataupun yang ini lebih mudah. Saya ingin ingin ibu bapa fokus kepada pengacara untuk sekolah minggu online yang dibuat oleh anak muda sekarang. Sebenarnya pandemik ini telah membawa ramai anak muda keluar untuk menghasilkan video-video yang menarik untuk anak-anak. Jadi kita perhatikan cara pengacara ini membawa diri dari segi body language, dari segi tenaga yang digunakan. Sebab kalau kita menonton sesuatu dan tidak mempunyai tenaga, terutamanya anak-anak, mereka tidak akan terus menonton. Okay? Yang kedua yang saya ingin kamu perhatikan untuk video yang seterusnya adalah permainan yang amat simple yang digunakan untuk bermain, yang kanak-kanak akan tertarik dan dia tidak menggunakan teknologi langsung. Okay? Okay, mari kita tonton. Everybody, welcome back to another episode of ETV. Woohoo! Are you excited?
because I am so excited for our new episode of ETV. Now, my name is Joel, and I'm going to take all of you on another episode of fun where we're going to learn more about how we can be grateful. So, I'm going to ask you if you are ready, and you're going to reply me ever ready. Let's do it together. Ready? Tell me, are you ready? I don't think you are ready. I can't hear you from where I am. Let's try this one more time. Ready? Are you ready? Yes! Now it's much better. I can hear you from where I am. All right? So I believe you guys are excited. So am I. So where you are, I want you to sit back, relax, and let's go! Wow! Ladies and gentlemen, welcome to Say It Like You Mean It! Are you ready? Yeah! Now in today's show, we are going to play a game. How do you win this game? The player that says the most number of thank yous within 30 seconds, you will be the winner! How do you play? There will be a 30 seconds countdown timer behind me. Once the timer starts, wherever you are, behind your iPads, behind your computer, you have to say as many thank yous as you can. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. As many times as you can. At the end of 30 seconds, the player that says the most number of thank yous, you will be the winner. Now, we have one rule. When you say thank you, you need to pronounce it properly. You can't do things like thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. That's too quick and we can't hear what you're saying. So make sure when you say thank you, say it properly. So children, let's get ready. You might want to stand up, loosen up your legs and your body a little bit. Maybe loosen up your lip because you are going to challenge me to see who can say the most number of thank yous. So let's get ready. You might want to grab your friend, your brothers or sister, and ask them to count for you because the round is going to start. In 3, 2, 1, begin! Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 thank you. Wow, wow, wow. How many thank yous did you manage to say? I managed to say 62 thank yous within 30 seconds. How about you? I'm sure you did better than me. Give yourself a round of applause. So proud of you. Okay. Dan itulah salah satu daripada video dia. Kamu boleh nampak cara penampilan dia tadi, cara dia pakai wig, rambut berwarna. Dan tenaga, yang penting ialah tenaga. Dan saya tahu tenaga itu amat memakan tenaga untuk, mengekspresikan sesuatu dengan begitu kuat, begitu bold, begitu, strong. Tetapi itulah yang menarik perhatian anak-anak. Kalau boleh dikatakan, apabila kami ingin mereka melihat sesi sekolah minggu, dan dia akan tertarik untuk melihat daripada dekat bosan hari ini saya ingin melihat kartun ataupun dia pergi tengok TV program, rancangan TV yang lebih menarik. Tetapi kadang-kadang kalau kita fikir sedikit berlainan, kita boleh mengubah cara kita membuat sekolah minggu secara online dan itu akan menarik perhatian anak-anak. Tetapi yang penting sekali apabila kita ada sesuatu produksi ataupun sesi begini yang begitu quality yang tinggi, anak-anak akan memberitahu anak-anak yang lain yang mungkin bukan, yang belum percaya ataupun anak-anak yang bukan Kristian, kerana bagi mereka
ini adalah sesuatu yang menarik. Ini adalah sesuatu kita belajar tentang bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berthank you. Okay? Dan dia boleh mengajak kawan-kawan yang lain untuk datang menonton bersama-sama. Dan ini menjadi satu cara kita berkongsi gereja ataupun berkongsi Injil dengan kawan-kawan anak-anak sekalian tanpa perlu duduk dan cakap, okay, ini adalah Yesus. Ini apa yang Yesus buat di salib. Tapi yang ini adalah cara kita buat secara tidak langsung. Okay? Untuk menarik minat anak-anak sendiri dan juga anak-anak yang belum percaya ataupun anak-anak yang tidak pergi ke gereja untuk datang menonton sesuatu dan belajar sesuatu tentang firman Tuhan. Alright? Dan itu sajalah presentasi saya hari ini. Agak panjang tapi diharap menghiburkan dan ibu bapa ada belajar sedikit dua dengan video-video yang ditayangkan.